Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas penyusunan dokumen gugatan sederhana dan permohonan, lengkap dengan struktur, format, dan isinya. Dalam praktik peradilan, perkara dibedakan menjadi gugatan, contiosa, perkara antara dua pihak yang bersengketa. Permohonan, voluntair, perkara non-sengketa dari satu pihak. Penyusunan surat gugatan maupun permohonan memiliki kaidah dan struktur hukum tertentu yang wajib dipenuhi agar tidak dinyatakan niet onvankelijke verklaar, no, atau tidak dapat diterima. Kedua jenis perkara ini tidak hanya penting secara praktik hukum, tetapi juga menggambarkan filosofi peradilan Islam, menyelesaikan konflik dengan keadilan dan menyelesaikan kebutuhan administratif masyarakat yang sah. Berikut struktur surat gugatan sederhana sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. 1. Kop surat identitas pengadilan. 2. Identitas para pihak. Penggugat dan tergugat, nama, alamat, umur, pekerjaan. 3. Posita, fundamentum petendi. Uraian fakta, kronologis, hubungan hukum. Disertai dasar hukum, misalnya pasal 1320 KUH Perdata atau kompilasi hukum Islam. 4. Petitum, tuntutan. Petitum primer dan subsidiair. Contoh, menyatakan sah perceraian, membagi harta bersama. 5. Penutup. Doa, tanda tangan, tempat tanggal. Pada praktiknya, banyak gugatan ditolak hanya karena kesalahan administratif, seperti tidak menyebutkan petitum dengan jelas atau tidak melampirkan identitas yang sah. Oleh karena itu, mahasiswa hukum harus menguasai legal drafting sebagai kompetensi dasar. Untuk surat permohonan, struktur dokumennya lebih sederhana. 1. Kop surat identitas pemohon. 2. Posita. Kronologi singkat alasan permohonan. Misal, anak saya hendak menikah tapi belum cukup umur sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019. 3. Petitum. Contoh, mengabulkan permohonan dispensasi nikah. 4. Lampiran pendukung. Akta kelahiran, KK, surat nikah orang tua. 5. Penutup dan tanda tangan. Surat permohonan juga bisa mencakup perkara seperti permohonan wali adhal, perwalian anak, dispensasi waris, dan sebagainya. Meski terlihat sederhana, permohonan harus disusun secara sistematis agar tidak mengandung multitafsir. Dasar hukum dalam penyusunan gugatan dan permohonan. Pasal 118 HIR 142 RBG. Perma Nomor 3 Tahun 2014, Gugatan Sederhana. UU Nomor 50 Tahun 2009 Jo. UU Nomor 7 Tahun 1989. Kompilasi Hukum Islam, KAI, Pasal 115, 132, Pasal 60 KAI, tentang kewajiban suami istri. Pasal 119 KAI, tentang harta bersama. UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dengan merujuk pasal yang relevan, dokumen menjadi kuat secara hukum dan berdaya bukti. Perhatikan dua contoh berikut. Surat gugatan cerai oleh istri. Penggugat melawan suami. Surat permohonan hak asuh anak, untuk memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi, termasuk kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan. Kalimat pembuka. Kronologi. Petitum. Penutup dan lampiran. Kesalahan umum dalam pembuatan surat biasanya pada petitum kabur, posita terlalu singkat, tidak relevan antara fakta dan tuntutan. Mari kita lihat perbedaan penting, unsur gugatan, contiosa,
permohonan, voluntair, pihak minimal 2 pihak, penggugat-tergugat hanya 1 pihak, pemohon sifat ada konflik hak administratif, atau pengesahan hukum proses ada jawab. Menjawab, pembuktian, saksi umumnya cepat, tanpa persidangan panjang contoh cerai gugat, waris, harta bersama dispensasi nikah, isbat nikah, wali adhal hak asuh anak. Ini penting agar kita tidak salah menentukan jenis perkara saat membuat dokumen hukum. Mari kita simpulkan materi hari ini. Gugatan adalah permohonan penyelesaian perkara antara 2 pihak yang bersengketa, contiosa, sedangkan permohonan adalah pengajuan perkara oleh 1 pihak tanpa lawan, voluntair. Struktur keduanya wajib memenuhi unsur identitas pihak, posita, petitum, serta lampiran dan dasar hukum yang sesuai. Penyusunan yang tepat adalah kunci diterimanya perkara di pengadilan. Ingat, kekuatan dokumen hukum terletak pada ketepatan struktur, kejelasan petitum, dan keterkaitan logis dengan posita. Latihan menyusun gugatan atau permohonan juga melatih kemampuan berpikir hukum dan analisis peraturan perundang-undangan. Jadilah mahasiswa hukum yang tak hanya paham pasal, tapi juga tajam dalam logika dan bijak dalam menyuarakan keadilan. Karena hukum bukan sekadar tulisan di atas kertas, tapi cermin dari nurani dan rasa keadilan setiap insan. Terus belajar, terus berlatih. Karena hakim, jaksa, atau advokat hebat berawal dari mahasiswa yang tekun di ruang kelas. Seorang calon praktisi hukum harus terlatih sejak awal. Karena ruang sidang bukan tempat pertama belajar hukum, tapi tempat terakhir untuk mengujinya. Jangan pernah remehkan latihan menulis surat gugatan atau permohonan. Dari sinilah integritas dan kecermatanmu ditempa. Ingat kata Gus Dur. Keadilan tidak harus menang, tapi harus diperjuangkan. Dan seperti kata Jalaluddin Rumi, jika kamu masih dalam kegelapan, maka belajarlah. Karena cahaya tidak datang pada yang malas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKDP UIN Malang 2025. Dari Institut Agama Islam Uluiyah Mojokerto. Untuk hukum yang adil dan mencerahkan.